Cinta ditolak, Ford bertindak. Setelah beberapa menit duduk saling diam, Leon masih terlihat santai dan tenang, tetapi tidak untuk Jovita. Ia terlihat gelisah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia takut. "Apa kamu ingin mengatakan sesuatu?" "Apa boleh?" "Tentu saja Jovita Hara, saya tidak pernah melarangmu bicara. Hanya ingat batasannya." "Baiklah, apa Bapak memegang ponsel saya?" "Iya, kembalikan pada saya." Untuk saya pakai." Leon menatapnya dengan tatapan seperti biasa. Jika sedang kesal, maka akan hancur dan datar. "Apa kamu sadar kalau kamu sudah menjadi seorang pencuri? Kamu mencuri uang anak buahku." Jovita Hara langsung menunduk. "Baiklah, tidak usah." Jovita berdiri. "Lalu apakah kamu berpikir masalah yang kamu timbulkan akan selesai begitu saja?" Jovita merasa dadanya ingin meledak. "Lalu, Anda ingin apa? Apa Anda ingin saya membayar dengan tubuh saya? Akan saya lakukan." Leon berdiri dengan marah mendengar jawaban dari Jovita. Bukan jawaban itu yang ia inginkan. Ia menghunusnya wajah Jovita dengan tatapan tajam, setajam samurai. "Apa sekarang kamu menawarkan tubuhmu pada saya?" tanya Leon dengan suara meninggi. Tiba-tiba nyali Jovita langsung ciut saat ia membayangkan Leon melakukannya dengan marah. Tangannya bergetar, lalu ia menunduk merasa bersalah. Maaf untuk apa? Maaf untuk semuanya." Ia berbalik, ingin pergi. Leon menarik tangannya dengan gerakan tiba-tiba. Alhasil tubuh Jovita berbalik dan menabrak dada Leon. Satu telapak tangan ia jadikan menahan dada Leon dari tubuhnya dengan pundak naik turun, menahan perasaan panik bercampur takut. Lalu ia berkata, "Seorang lelaki harus menepati janji, dan Bapak sudah berjanji padaku tidak melakukannya, dan saya juga tidak ingin Bapak melakukan itu." Ujar Jovita ngegas. "Singkirkan pikiran mesum itu dari otak kecilmu. Saya juga tidak akan melakukannya karena saya masih waras. Lalu jangan memancingku marah. Kamu selalu memancingku marah, Jovita Hara." Lalu ia melepaskan tangan Jovita dengan kasar. Leon masuk ke kamar. Ia menyandarkan tubuh di belakang pintu. Dasar gadis keras kepala. Leon menutup mata meredakan kemarahannya. Jovita masih berdiri bagai patung. "Aku juga tidak akan bicara seperti itu jika kamu memberitahuku dengan cara baik-baik," ujar Jovita membela diri. Ia duduk diam dalam kamar. Ia ingin keluar dari kamar, tetapi kata-kata Leon yang menyebut pencuri membuatnya enggan bertemu Rico dan Jidan. Melihat anak buah Leon, Jidan dan Rico sedang duduk santai setelah gantian shift, tetapi ia mundur lagi karena perasaan bersalah. Ia hanya duduk menyandarkan kepala di dinding kamarnya, menatap kosong ke arah lautan. "Kak Damian, apakah kamu sudah bertemu dengan kekasihmu? Apakah kamu juga bertemu ibuku atau ayahku di sana? Tolong sampaikan pada mereka aku sakit, aku lelah. Aku iri dengan Kak Damian yang bisa bertemu orang yang dicintai, tinggal bersama orang yang dikasihi. Haruskah aku mati seperti kakak agar bisa menemui keluargaku? Aku tidak tahan lagi." Ia terlihat sangat kesepian duduk kembali di sofa. Di luar, angin sepoi-sepoi itu membuatnya semakin larut dalam pikiran hampa. Leon hanya menarik nafas melihat apa yang ia lakukan Jovita. Ia keluar. "Saya mau keluar. Awasi baik-baik, jangan sampai lengang." "Baik, Bos." Leon dan Rico keluar. Bu Atin seolah-olah tahu kalau Jovita tidak ingin keluar dari kamar. Ia kembali membawa makan siang untuknya.
Apa Bibi meletakkan di kamar? Apa di luar, Non? Bibi, saya tidak lapar. Bu Atin membawanya ke balkon. Makanlah bersama Bibi. Aku juga belum makan, ucapnya berbohong. Ia sudah makan. Ia melakukan hal itu agar ia mau makan. Non, untuk bisa kuat harus makan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bi. Leon selalu marah padaku, dan aku tidak tahu harus bersikap bagaimana di depannya. Bu Atin tersenyum kecil. Aku ingin dia bersikap normal seperti lelaki pada umumnya. Kalau dia tidak mencintai aku, ya sudah, aku terima. Lalu kenapa menganggapku seperti musuh? Non, kita tidak bisa mengubah seorang lelaki untuk seperti yang kita inginkan. Tetapi lelaki akan berubah demi wanita yang dicintainya. Dia hanya selalu menganggapku musuh. Itu yang membuatku jadi terbebani. Dia menganggapku musuh dan aku tahu dia membenciku. Tetapi di satu sisi, dia ingin melindungiku karena permintaan Damian. Sekarang aku merasa bersalah karena menyebabkan kematian seseorang, Bi. Mungkin yang kuasa ingin membuat rencana indah dalam hidupmu, Nak. Tetapi mungkin ingin melalui proses yang panjang dan berliku, dan mungkin menyelamatkan Leon juga. Bi, bagaimana mungkin kematian seseorang bisa menukar kebahagiaan orang lain? Bibi berharap dendam di hati Leon akan hilang di saat Damian sudah meminta maaf. Bu Atin selalu memberi semangat untuknya di saat dia membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Non Hara, Bibi berharap kamu bisa bertahan dan bersabar. Luka terberat bagi Leon disebabkan karena luka batin. Mustahil jika ia berubah dengan waktu yang singkat. Semua ada prosesnya, Nak. Bibi berharap kamu akan membantunya menjalani proses itu. Aku tidak tahu bisa apa tidak, Bi. Intinya bersabar, Nak. Ayo jalan-jalan di taman. Tapi Bi, aku senang sama Riko. Tidak apa-apa. Melihat Jovita tidak mau keluar kamar, Bu Atin membantu. Saat Jidan dan Tony, Iwan duduk, Jovita datang diantar Bu Atin. Tetapi tingkahnya mengundang tawa ketiga lelaki tampan tersebut. Ada apa, Bu? Tanya Tony saat wanita parubaya itu berdiri di depan mereka. Bang Jidan, maaf aku ya karena aku membohongi Bang Jidan. Tutur Jovita dari belakang Bu Atin. Siapa? Jidan melirik. Jovita keluar dari belakang Bi Atin dengan bersikap malu-malu. Tony dan Iwan tertawa geli melihat tingkahnya. Ia berdiri di depan ketiga orang itu dengan perasaan bersalah. Oh, Non, tidak apa-apa. Asal jangan disuruh lagi mengajari menembak. Bos bisa menembakku sampai mati, ujar Jidan. Jadi Bang Jidan tidak marah lagi. Jovita tertawa bahagia. Ia kembali pada Jovita yang biasa. Tidak ada Leon, ketiga orang itu berani bercanda pada Jovita. Ternyata ada sepasang mata yang menatap kebersamaan mereka dengan sinis. Salsa menatap Jovita dengan tatapan benci. Kenapa semua orang begitu peduli padamu? Padahal kamu sudah hampir membuat Tony dan bos kehilangan nyawa. Namun mereka semua masih berpihak padamu. Aku benci kamu, Jovita. Aku ingin kamu mati. Maka hati yang terbakar api cemburu itu melakukan tindakan nekat. Jovita berdiri tepat di bawah taman yang di lantai 2. Sebuah taman untuk Leon biasa bersantai dan membaca buku. Tepat di atas kepala Jovita ada pot bunga dari tanah liat. Salsa berjalan pelan tanpa pikir panjang. Ia menjatuhkan pot. Terang. Jovita terjatuh. Ujung meja melukai keningnya. Darah segar mengucur sampai ke wajahnya mengotori pakaian. Au, sakit. Sementara Jidan meringis memegang pundaknya yang ditimpa pot. Saat pot jatuh, Jidan yang duduk di kursi sekilas melihat bayangan benda jatuh. Insting sebagai pengawal bekerja. Ia mendorong tubuh Jovita ke depan, tetapi siapa sangka wanita cantik itu ikut terluka juga.
Keningnya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Tony membuka pakaiannya dan menekan kuat. Iwan berlari mengambil kotak obat. Kepanikan terjadi di rumah saat Leon tidak ada. Apa yang dilakukan Leon pada si Salsa saat wanita yang dilanda api cemburu itu ingin melukai Jovita, wanita yang mati-matian ia lindungi.